Nah terus nggak lama dari itu sering lomba-lomba di gereja juga, sering lomba-lomba. Lomba lagu rohani berarti? Iya, jadi di Medan tuh banyak lomba lagu rohani Pak, di gereja-gerejanya tuh, jadi aku sering ikut. Nah terus aku juga dari umur 10 gitu, udah jadi singer kayak song leader gitu. Semua ngalami di dalam hal usaha, di dalam kita melayani, nggak tiba-tiba di sini. Dan waktu kita nanti dibawa dimanapun posisi kita sudah siap dan kita melayani jemaat. Begitu jemaat mengalami masalah, kita tahu posisinya di mana dia. Seperti contoh, misalkan saya bersaksi dengan orang yang kena cancer, ini contoh ya. Saya nggak pernah ngalamin cancer. Lalu saya ngomong sama bapak itu, Pak, kuat ya, bapak sakitnya pokoknya percayalah bapak bisa kuat. Dia dalam hati nih, bisa aja ngomong, kamu nggak ngalamin, ngomong enak-enak aja kuatnya sakit saya, katanya gitu toh. Tapi kalau saya misalkan ngalamin cancer, saya setelah itu kuat, meskipun belum sembuh, saya ngomong sama dia, dia percaya. Shalom Jemaat Gereja Best di seluruh Indonesia. Kali ini kita kembali lagi dalam acara Best Talk. Dan hari ini kita dihadiri oleh guest star baru yang baru melayani juga di Gereja Best Surabaya hari ini dengan Putri Ayu. Yeay, welcome. Terus disertai juga dengan Pastor Daeng dan Pastor Henry Am. Nah, mungkin buat jemaat-jemaat Gereja Best ini ada yang belum kenal sama Kak Putri nih. Gimana? Mungkin bisa dikenalin dulu Kak Putri ini dari mana, terus habis menang acara apa juga gitu. Iya. Jadi shalom buat semua jemaat Best Church. Perkenalkan saya Putri Ayu. Senang sekali saya bisa hadir hari ini di Best Church Surabaya di Ciputra World. Tadi udah selesai ibadah kedua, nanti masih ada ibadah ketiga. Lagi ya? Jadi dulu aku runner up Indonesia Mencari Bakat di Trans TV gitu, terus mengisi acara-acara juga. Waktu itu pernah kolaborasi juga waktu itu sama David Foster dan di Asian Games segala gitu. Jadi tapi mungkin orang taunya aku dulu di runner up dan nyanyinya klasik. Oh, nyanyi musik klasik ya? Betul. Oh, Jadi iya benar. Oke. Nah, tadi ini si Kak Putri ini juga nyanyi lagu rohani tapi dalam bahasa Mandarin. Nah, memang dulunya belajar Mandarin atau gimana nih? Kak, bisa ceritain? Dulu sih enggak, karena kan aku juga aslinya orang Batak. Jadi aku Silaen, mamaku Pangaribuan gitu. Oke. Terus waktu itu tahun 2014 apa 2013 aku juga lupa, mungkin 7 tahun yang lalu aku nyanyi di satu company, terus yang punya company bilang mau nggak nyanyi Mandarin gitu. Akhirnya aku puji ditawarin Tuhan gitu. Disponsorin, aku dikasih guru, terus untuk belajar Mandarinnya. betul, ya? terus akhirnya sampai orang-orang bisa terima penampilan aku, bahasa Mandarinnya aku, sampai orang bisa terima. Akhirnya sampailah aku diminta juga untuk nyanyiin lagu Tuhan Yang Bela dalam versi Mandarin. Oh wow, pantesan keren banget tadi. Awalnya lagu bahasa Indonesia sih tadi nyanyi. Iya, tapi betul. terus kayak kok berubah nih bahasanya? Iya, Ternyata karena memang aslinya kan lagu Indonesia kan. Iya, Cuman betul. Saya boleh tanya nggak? Ini sih saya punya gambaran atau pandangan aja. Saya kan punya 2 orang putri ya. Satu itu dia memang entah bagaimana dia tuh lebih bisa bahasa Inggris. Tapi yang satu lagi lebih susah belajar bahasa. Apakah memang dari Putri sendiri mengalami hal itu? Memang belajar bahasa itu lebih gampang, tentu pronunciation-nya dan lain-lainnya. Apakah itu pengaruh ya? Kayaknya kalau itu sih memang ada pengaruh sih Pak gitu. Jadi bakat ya. Karena kayaknya kan setiap orang punya kemampuannya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang pintarnya di matematika, terus ada yang pintarnya di sini. Aku juga puji Tuhan dikasih talenta sama Tuhan bernyanyi, dan puji Tuhan juga aku tuh bahasanya kalau dipelajarin tuh cepet ngafalnya gitu. Jadi selaras gitu. Untungnya waktu itu puji Tuhan selaras. Jadi tapi belum tentu aku juga di tempat yang lain cepet gitu. Jadi menurut aku juga pasti ada pengaruh dari talenta sih. Ya, talenta pribadi ya. Berarti kalau Kak Ayu sendiri, Kak Putri Ayu sendiri lebih prefer nyanyi atau ngomong nih? Nyanyi ya kayaknya. Nyanyi ya. Suaranya enak gitu banget ngomongnya. Oke. Nah, tadi saya sempat cari-cari juga sih, maksudnya Kak Putri Ayu ini backgroundnya seperti apa. Terus saya lihat juga ternyata dulu pernah ada kayak grup musik gitu ya waktu kecil. Bisa diceritain sedikit nggak? Iya. Grup musik rohaninya. Jadi
Karena dulu kan itu sebelum IPMB kan ya? sebelum. Jadi aku mulai belajar nyanyi umur 9 tahun, bener-bener Belajar nyanyi? beneran ya, belajar nyanyi beneran itu 9 tahun. Nah terus nggak lama dari itu sering lomba-lomba di gereja juga, sering lomba-lomba. Lomba lagu rohani berarti? Iya, jadi di Medan tuh banyak lomba lagu rohani Pak di gereja-gerejanya tuh, jadi aku sering ikut. Nah terus aku juga dari umur 10 ya, 10 gitu, udah jadi singer kayak song leader gitu di HKBP kan, aku dulu HKBP. Song leader di HKBP gitu. Jadi awalnya dari situ, terus mungkin karena dilihat sering melayani gereja juga, terus sering lomba-lomba di gereja, akhirnya diminta buat ya udah ikut aja kita bikin album rohani buat lagu berarti sudah anak-anak pernah gitu, ada gitu. Jadinya jadilah grup Misi Pat Kids namanya waktu itu. Misi Pat Kids itu udah kita- keluarin album juga ya berarti? ada albumnya Misi Pat Kids, karena waktu itu kayaknya nggak terlalu banyak deh lagu rohani Iya, anak-anak. anak-anak Akhirnya ya. kita recycle lagu-lagu yang lama, lagu anak yang lama kita recycle, terus kita bikin album itu gitu. Oke. Puji Tuhan banget ya, berarti talentanya dari kecil itu udah Iya puji benar-benar Tuhan sih. Ini, mungkin saya mau tanya sedikit lagi deh. Terus gimana ceritanya bisa ikut IMB? Ada yang Kalau suruh itu nggak? itu Atau- kayaknya nggak sengaja deh. Oh, kok bisa? Iya karena itu juga waktu itu karena masih umur 12 ya Pak. Waktu itu karena nyanyinya sih belajar gitu. Cuman nggak yang pengen serius banget jadi penyanyi tuh enggak gitu, karena masih umur 12 terus. Cuman suka-sukaan aja. Iya, berarti? jadi buat ya karena ada talenta dikasih Tuhan, hobi ya dikembangkan lah gitu. Cuman abis waktu itu aku pulang les ya, kita lagi di kamar terus lihat ada iklan Indonesia mencari bakat gitu. Terus itu kita yang bilang, season pertama banget. pertama iya, pertama 2010. Terus kita bilang, ya udahlah kita iseng-iseng cobalah tingkat nasional gitu kan. Kita pengen tahu nih kayak audisi itu sebenarnya gimana sih gitu, yang rame-rame segala gitu. Ya udah akhirnya kita daftar. Karena waktu itu baru belajar klasik, terus kita bilang, oh ya udah kita bawa klasik aja lah gitu. Cuman emang bener-bener nggak ada plan buat harus menang nih, harus gini-gini, enggak. Nggak ada sama sekali. Jadi, tapi puji Tuhan, emang Tuhan baik banget sih gitu. Jadi jalannya selalu dibuka gitu. Jadi jalannya selalu dibuka. Terus nggak nyangka juga waktu itu sampai bisa jadi runner up gitu. Nggak nyangka sama sekali. Nggak ya nyangka waktu karena itu. memang awalnya cuman iseng aja gitu. Kita cuman pengen cari pengalaman sih tadinya gitu. Oh, malah awalnya cuman untuk cari pengalaman aja. Iya Ya? betul. Karena kan di Medan itu basicnya banyak banget penyanyi yang suaranya bagus. Iya betul. Pasti Terkenal gitu. banget kan suaranya Iya. strong Jadi gitu. kita kayak ya udahlah kita kan masih kecil ya gitu, masih ya coba-coba aja lah gitu. Tapi puji Tuhan ya kita kan nggak tahu ya jalan Tuhan ya. Terus malah aku dikasih jadi sampai runner up. Iya, puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan banget. Terus tadi saya kena juga di kata-katanya Kak Putri Ayu nih. Kalau seolah-olah jalannya tuh lancar-lancar saja. Nah mungkin saya mau tanya sama Pastor Daeng sama Pastor Henry, apakah jalan yang lancar itu pasti juga termasuk jalan Tuhan gitu? Kan pasti ada teman-teman atau jemaat-jemaat yang sekarang juga lagi dalam perjalanan hidup ya. Mungkin nggak semua mungkin nyanyi kayak Kak Putri Ayu, tapi mungkin dalam perjalanan hidupnya kerasa, oh ini kalau misalnya lancar nih pasti jalan Tuhan nih. Nah itu kan kita sering ini ya bingung ya, cari tahu ini jalan Tuhan apa bukan gitu. Iya. Sebenarnya nggak lancar-lancar aja sih, Oh, iya. cuman ya ceritanya yang bahagia aja lah iya. gitu Yang dulu. mungkin disampaikan Iya, yang iya ini. dong gitu. Tetap ada perjuangan. Betul lah. dong. Yang penting goalnya baik. Kalau goalnya baik dan diresponi baik, diperuntukkan yang baik untuk Tuhan, ya itulah yang daripada Tuhan. Amin. Harus bisa respon. Jadi memang kalau saya lihat setiap jalan hidup itu pasti ada yang baik, pasti ada kerikilnya toh. Yang penting tadi sudah Pastor Daeng juga sudah katakan, yang penting waktu kita respon itu bersama dengan Tuhan tidak. Nah itu yang terpenting, respon itulah yang menentukan akhir. Karena kalau masalah itu saya pikir bukan penyanyi dalam Kristen aja loh, ya di luar Kristen pun ada. Lalu mereka yang punya talenta pun bukan hanya anak Tuhan, di luar pun juga ada. Dan mereka akan mengalami masalah, mereka juga ada kesempatan, mereka juga istilahnya ada sesuatu yang Tuhan juga berikan secara umum untuk semua orang.
Nah, tetapi sekarang yang membedakan adalah respon kita. Nah, saat respon kita benar bersama dengan Tuhan, pasti akhirnya ini yang berbeda. Tapi kalau dia respon nih, iya, kalau yang lain itu dia respon dengan caranya, kekuatannya, dengan apa yang dia percayai, sehingga itu kan menentukan akhirnya. Makanya saya di dalam Alkitab begini, Alkitab itu, orang kalau punya bakat itu dia dapat dari dia sejak lahir, turun dari orang tuanya. Makanya dilihat ya, kalau pemusik biasanya anaknya itu juga ngerti musik. Orang tua nggak jauh-jauh kan? Kita nih ya ini keturunan orang Tionghoa kan? Chinese biasanya orang tuanya tuh bakatnya dagang, usaha, ya kan? Nah, akhirnya nurunkan bakat dagang sama usaha juga. Tetapi akhirnya kan terpanggil menjadi hamba Tuhan. Bakat-bakat itu ada. Nah, di dalam Alkitab itu mencatat yang lahir waktu kita dapat itu bakatnya seperti nyanyi, mimpin, bakat kita bicara, melayani. Nah, coba teman-teman lihat di luar sana orang yang nggak non-Kristen aja punya bakat ini. Tapi yang Tuhan berikan kepada orang yang lahir baru, khusus yang percaya Tuhan Yesus, itu cuma 9. Bahasa roh, nubuatan, menafsir, mukjizat, dan seterusnya lah, ada 9. Ya, itu hanya didapat pas saat dia lahir baru. Nah, sekarang yang membedakan nih, yang bakatnya dia dapat sejak lahir dengan orang yang belum percaya apa? Dan yang sudah percaya. Yang sudah percaya, begitu dia terima lagi Roh Kudus karunia, maka bakat yang sudah ada itu ditambah. Sehingga tadi kan saya dengar kesaksian Putri toh, begitu setelah itu dia ngikuti bakat, pencarian bakat, lalu dia teruskan bersama dengan Tuhan, dia responi. Nah, nanti goalnya itulah yang membedakan dengan orang di luar. Sama-sama dia punya bakat nyanyi, tetapi goalnya beda. Tetapi saya cuma mengingatkan aja, kita harus ada terus di dalam jalan Tuhan. Banyak penyanyi-penyanyi di luar negeri saya lihat ya, beberapa lah. Ya, kalau saya boleh kasih singkatannya WH, ya, WH itu kan penyanyi punya bakat. Setelah itu di gereja dia menjadi choir, kur, dipakai luar biasa, suaranya mungkin yang awalnya biasa, tetapi Tuhan kasih karunia, Tuhan tambah, tetapi akhirnya dia terlena dengan dunia. Nah, ini yang harus kita hati-hati supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Nah, saya senang dengan teman-teman dari artis rohani ini. Mereka setelah dipakai Tuhan luar biasa di dunia, tetapi mereka tidak pernah melupakan pelayanan dengan Tuhan. Minggu masih menyisihkan waktunya untuk melayani di gereja. Nah, ini penting, ya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Bakat itu tidak semua orang ya. Jadi harus disadari bahwa semuanya daripada Tuhan. Itu baru berbicara bakat. Tapi baru belum lagi bisa tenar, bisa ada orang kagum, ya. Saya percaya nggak ada namanya planning dari kecil bisa seperti saat ini. Langsung bisa sukses gitu ya. Ya, tapi ada hal lagi bahwa kehidupan itu tenaran itu bisa naik, bisa juga turun. Tapi kita nggak usah ngomong begitu, berusaha yang baik. Dan selama Tuhan kasih kesempatan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Dari saya itu. Ya, jadi itu mungkin tambahan dari saya. Bakat itu tidak semua orang ya. Jadi harus disadari bahwa semuanya daripada Tuhan. Itu baru berbicara bakat. Tapi baru belum lagi bisa tenar, bisa ada orang kagum. Ya, saya percaya nggak ada namanya planning dari kecil bisa seperti saat ini. Langsung bisa sukses gitu ya. Ya, tapi ada hal lagi bahwa kehidupan itu tenaran itu bisa naik, bisa juga turun. Tapi kita nggak usah ngomong begitu, berusaha yang baik dan selama Tuhan kasih kesempatan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Dari saya itu. Luar biasa. Di dalam segala
difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Jadi yang penting pokoknya semua itu goalnya adalah untuk Tuhan, terus tetaplah di jalan Tuhan juga gitu ya, dimanapun kita sekarang ditempatkan. Nah mungkin lakukanlah segala sesuatu seperti untuk kepada Tuhan. Kalau setiga ya 23 teman-teman. Oke, mungkin saya mau lebih dalam lagi nih, mau tanya ke Kak Putri nih. Gimana nih? Nggak usah tegang. Tadi kan sempat kesaksian juga nih kebaikan Tuhan di kehidupannya Kak Putri Ayu. Mungkin bisa disaksikan juga buat teman-teman atau ada kesaksian lain lagi pengalaman pribadinya Kak Putri dengan Tuhan lah. Ya sebenarnya kalau itu sih ya kayak yang tadi kita bilang ya, kalau ya namanya jalan kita juga nggak selalu mulus gitu ya, pasti dalam hidup ada cobaan-cobaan juga gitu.
Nah aku juga bisa sampai di titik ini mungkin nggak mudah gitu. Mungkin banyak orang yang lihat habis acara itu, habis acara Indonesia Mencari Bakat, kayaknya langsung tenar gitu, langsung berhasil. Padahal gitu ya. enggak gitu. Padahal perjuangannya waktu itu baru mulai di situ waktu itu. Jadi Justru itu awal justru itu awal banget. Apalagi aku yang benar-benar dari nol banget. dan masih kecil juga Iya, kan waktu tiba-tiba orang harus menuntut aku untuk menjadi sempurna waktu itu di depan TV gitu. Nah, itu tantangan banget sih buat aku, itu maksudnya struggle banget waktu itu. Terus aku yang cuman dari Medan, terus aku cuman berdua sama mamiku gitu. Kita juga bukan keluarga yang kaya raya gitu, enggak gitu. Jadi berdua waktu itu sama mami aku, kita tinggal ngontrak-kontrak sana sini gitu. Di Jakarta ya? Betul, di Jakarta. Sampai ya kita jalanin lah terus gitu kan. Jadi nggak semuanya tuh perjalanannya terlihatnya mungkin di TV-nya cantik ya, gitu ya, bagus sempurna, gitu. gitu Padahal ya. enggak, padahal itu kita udah ngontrak sana sini, kita pergi pulang naik taksi segala gitu ya. Tapi kan itu namanya perjuangan gitu. Itu kita harus hadapi, dan nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini gitu. Jadi dan sampai hari ini pun saya ada di sini, kita ada di sini, itu juga nggak lain dari kebaikan Tuhan gitu. Karena bisa aja kita melenceng kan gitu, tapi Tuhan selalu jaga kita gitu, di tetap jalan yang lurus gitu sih. Jadi Kalau saya boleh tambahkan gini loh, sesuatu yang kita dapat dengan jeripaya kita ngadapin tantangan, menurut saya itu pondasinya lebih kuat daripada sesuatu yang kita langsung tiba-tiba bin salabin dapat pondasi nggak kuat. Satu, pertama dia bisa sombong, dia nggak pernah mengalami di bawah itu seperti apa, perasaannya seperti apa. Dan kalau saya boleh bilang, orang-orang tua dulu ya, orang-orang tua dulu kita itu, mereka itu bisa berhasil itu semua dari bawah. Sehingga waktu dia di atas, dia tahu dia pernah ngalami di bawah, itu lebih baik menurut saya. Nah makanya sekarang kita ini yang usianya ya muda, junior, itu kadang-kadang kalau Tuhan latih kita dari bawah, menurut saya itu jauh lebih baik daripada tiba-tiba bim salabim. Tiba-tiba berhasil, nggak kuat nahannya, pasti bisa jadi sombong. Begitu dia ngadapi masalah, dia nggak kuat, dia bisa cari alternatif lain, cara-cara pintas. Ya mohon maaf, kayak kemarin ada Bestok juga dengan beberapa teman-teman artis, mereka juga singgung soal itu. Akhirnya, ya mohon maaf ya, akhirnya ada tawaran-tawaran jalan pintas toh yang berujung kepada dosa, jalan yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, mereka juga menyaksikan bahwa karena kebaikan Tuhan, mereka sudah mulai itu dari bawah bersama dengan Tuhan. Meskipun ada halangan, tantangan, harus mengalami masa pahit, tapi mereka bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Jadi Putri, kalau saya boleh kasih satu saran, itu memang Tuhan rancang supaya kamu kuat. Nanti di kemudian hari kalau kamu sudah tenar di atas, lebih atas lagi, kamu sudah siap. amin. Badainya lebih nggak menggoncangkan karena Gitu. kuat Udah biasa, fondasi imannya. gitu. Betul. Hamba Tuhan pun sama toh. Pak Daeng, saya, semua ngalami di dalam hal usaha, di dalam kita melayani, nggak tiba-tiba di sini. Dan waktu kita nanti dibawa dimanapun posisi kita sudah siap. Dan kita melayani jemaat. Begitu jemaat mengalami masalah, kita tahu posisinya di mana dia. Seperti contoh, misalkan saya bersaksi dengan orang yang kena cancer, ini contoh ya. Saya nggak pernah ngalamin cancer. Lalu saya ngomong sama bapak itu, Pak, kuat ya, bapak sakitnya, pokoknya percayalah bapak bisa kuat. Dia dalam hati nih, bisa aja ngomong, kamu nggak ngalamin, ngomong enak-enak aja, kuatnya sakit saya, katanya gitu toh. Tapi kalau saya misalkan ngalamin cancer, saya setelah itu kuat, meskipun belum sembuh, saya ngomong sama dia percaya. Karena udah ngalamin gitu. Nah jadi peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan itu supaya kita bisa melayani, supaya kita kuat. Itu sih. Jangan lupa bersyukur, hari ini bersyukur, besok bersyukur, Amin. minggu depan bersyukur. Viral nggak viral tetap bersyukur. Terkenal nggak terkenal tetap bersyukur. Ya, toh. Bersyukur terus, semua ada jalannya Tuhan. Amin. Ya. Soalnya kalau kita lihat kalau masa sekarang itu kan kayak lebih gampang ya orang terkenal gitu ya, viral.
Jangan keliru, saingannya banyak. Iya betul, tadi saya mau bilang. Saingannya sangat banyak. Makanya kalau nggak kuat nggak mungkin bisa bertahan lama juga. Betul. Memang fondasi paling kuat hanya. Berusaha terbaik, tapi tetap bersyukur. Amin. Nah, mungkin untuk menutup Best Talk kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Putri buat anak-anak muda mungkin, sama mungkin jemaat gereja Best ini yang mungkin lagi dalam pergumulan juga. Ya mungkin kalau aku lebih ke anak muda ya. Ya boleh. Soalnya kalau kayak orang tua kayak nggak sopan. Ya buat teman-teman anak-anak muda, marilah kita berkarya dengan hal yang baik gitu. Karena sekarang banyak yang kita singgung tadi, banyak yang pengen cepat tapi akhirnya mengeluarkan hal-hal yang tidak mendidik akhirnya gitu. Jadi buat teman-teman anak-anak muda Best Church juga, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan karya yang bisa menyembuhkan dunia, yang bisa mendidik adik-adik kita yang ada di bawah gitu. Jadi iya, tetaplah jadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, mantap. Mungkin dari sudah. Kalau saya dari kesimpulan semua ini juga saya boleh tarik, kalau misalkan kita ini sekarang lagi dalam suatu posisi jenjang karir, entah itu musik, entah itu usaha atau apapun, dan sekarang lagi masa-masa sulit, percayalah bahwa itu memang Tuhan izinkan untuk kita tetap strong, tetap kita kuat. Saya bacakan satu ayat, kayaknya kalau nggak ada ayat kurang afdol gitu ya. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Dan Tuhan katakan, setialah dengan perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Tugas kita adalah setia melakukan dengan rajin, giat. Apa yang bisa kita kerjakan dengan baik. Urusan kecil menjadi besar, itu urusan Tuhan. Mengangkat kita, memviralkan kita, membuat kita tenar, itu urusan Tuhan. Kita jangan kejar ketenaran. Yang harus kita lakukan, kita setia dengan perkara yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Maka satu ketika Tuhan akan mengangkatnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan lagi dari kesimpulan buat para jemaat gereja Best dan juga buat anak-anak muda di gereja Best, ingat, lakukan segala sesuatu tuh dengan tulus. Kayak tadi yang Mr. Daeng sudah sampaikan, kalau goalnya sudah baik, pasti akhirnya baik. Kalau goalnya baik itu bicara soal apa? Bicara soal ketulusan. Ketika kita tulus aja, kita nyanyi dengan tulus, kita kerja dengan tulus, kita melayani juga dengan tulus. Terus kemudian yang kedua adalah tetap berada di jalan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Karena seperti tadi Pastor Hendrian juga bilang ya, bahwa yang membuat kita bisa naik itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi yang bisa kita lakukan, kejar Tuhannya. Maka dari itu dikatakan, carilah dulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Baik, untuk Best Talk kali ini sudah berakhir. Terima kasih buat para jemaat yang sudah bisa join sampai hari ini. Tetap stay, thank you juga Kak Putri, thank you Pastor Hendrian, thank you Pastor Daeng. Sampai jumpa di Best Talk selanjutnya. God bless you. God bless you.